Rahman wa qala sawaba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yakuuna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kitsaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba innal muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kitsaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaaba yawma yaqumu Allahu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba dzalikal yawmul akbar faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzalnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus nikah gitu. Dan santriwan PPG yang Kompleks Sholat Tenaga yang Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktikkan sholat jenazah untuk laki-laki. Sana tuh pas urus urus meja maju lah. Wah, tapi nggak ada musiknya ya, nggak ada musiknya. Ayo Pak, ayo Pak, angkat semuanya Pak. Saya tahu Bapak tadi capek kerja. Kita senang Bapak sebentar ya. Apa ini? Apa ini Bu? Penunjuk. Ya tengok, jangan tengok yang lain tapi tengok penunjuk kita, karena kita yang punya. Dua bola mata kita tengok petunjuk. Ya Bu ya. Pertama, telunjuk yang ada di depan ini tarik ke belakang, lihat kedua bola mata kita melihat ke satu ini.
dari depan, tarik ke belakang. Jauhkan lagi. Tarik lagi. Tujuannya apa? Tahu tujuannya? Tujuannya apa? Supaya nggak pecah konsentrasi ibu. 2, angkat tangan. Ayo bu, supaya kelihatan rame. Kalau ini masih ada nyawanya semua, ya kan? Masih ada nyawanya kan? Ayo angkat. Saya doain yang nggak mau angkat tangannya masuk neraka. Sampai nanti saya turun di Sungai Lambe dengan rotot kecil-kecilan mau dibangunin. Angkat, bu. Angkat. Sudah? Ketika kepala saya jatuhkan ke sebelah kiri maka bunyinya tam. Kalau ke tengah berarti ting. Kalau ke kanan berarti tung. Tam, ting, tung. Tam, tung. Kalangannya jatuh ke kiri. Tang. Tang, ting, tung. Tang, ting, ting, tang, ting, tung. Nah, kena satu. Baik, itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita konsentrasi di sini ya. Baik, manusia itu hidup dalam 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang merupakan harapan kita, impian kita, juga cita-cita kita. Orang yang baik itu adalah orang yang pandai mengambil pelajaran masa lalu untuk menentukan sikap pada hari ini, sekaligus merencanakan masa yang akan datang. Sehingga yang terjadi apa? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Saya mau tanya, tadi kan ada anak-anak sholat jenazah, ya, bapak ibunya ada nggak? Ada. Anaknya siapa memang? Anak siapa tadi? Ibu, satu, baju merah. Bapaknya ada di sini. Tuh mantap, luar biasa. Di sini ada nggak? Ada nggak di sini? Nggak ada. Pak, saya mau cerita saja. Kalau di tempat saya ada orang mati, orang tua, itu biasanya yang paling susah makau. Pemuka agama, kalau di bahasa Jawa mutin, ya, itu paling susah. Pertama, sobek kain kafan. Yang kedua, ya susul. Itu masih dia juga pekerjaannya. Sementara yang lainnya, yang melayat itu, anggapan mereka layat itu kan cuma datang. Atau yang ibu-ibu bawa beras, gitu ya. Bawa beras bu? Ya, saya bawa gula, bawa beras. Tahu kita, kalau seandainya pemuka agama yang sudah tertanam di satu wilayah lalu kemudian dia mati, generasinya sudah tidak ada, maka kemarin beberapa kali peringatan Isra Mi'raj yang ditampilkan itu apa tadi, kasidah, kemudian ada lagi hafalan surat. Yang ini baru kali ini nih, sholat jenazah ditampilkan. Namun bangga tersendiri Pak Ketua Bawaslu bilang, Pak Margono, udah aman posisinya nih. Kalau sudah begini mati pun kita aman. Cari ini sokok. Oh jangan bilang aman dulu. Ya, tapi setidaknya ada sebuah ketenangan tersendiri. Kenapa? Kita sudah tinggalkan generasi yang kuat. Kuat dalam soal apa, Bu? Jangan anggap ketika nanti kita mati, terus kemudian dalam kubur kita sudah selesai sampai di sana. Tidak. Ibu belum tentu bisa makan goreng tempe sama bakwan dalam kubur. Bapak jangan disangka bisa ngopi dalam kubur. Kalau Bapak Ibu tidak tinggalkan generasi hebat, generasi yang luar biasa, yang mampu doanya, mampu meluluhlantahkan siksaan ibu. Satu kali dia berdoa, 10.000 tahun lamanya ibu akan terbebas dari siksa neraka, siksa kubur. Hari ini kita anggap remeh Bu, kalau anak kita les matematika, kita bayar 50.000, sanggup? Sanggup? Sanggup. Anak kita les bahasa Inggris, kita suruh bayar 100.000 sebulan, kita bayar. Giliran ngaji disuruh iuran 5.000 rupiah, ngomel.
Iya. Berarti sama aja penyakitnya. Sana juga begitu. Padahal malaikat nggak akan bertanya, begitu mati masuk dalam kubur, kemudian hari berbangkit datang, berdiri lihat, how do you do, kata malaikat. Ditanya nggak begitu? Ketemu gitu? Tidak. Tidak akan pernah ketemu yang seperti itu. Maka hari ini Ibu, kita sampai detik ini cenderung masih berharap kepada saudara kita sekeliling. Saya mau tanya, di tempat kita kan sudah menjadi sebuah tradisi kebiasaan, begitu ada yang meninggal dunia malam ini, terus malam besok ngumpul saudara-saudara kita, bacain surat Yasin, ya, bacain surat Yasin. Kemudian dibantu lagi dengan doa. Kita sudah mikir karena tradisi itu, Allah mati juga besok paling-paling orang tidak mau bakal banyak doain kita, tergantung kita. Kalau kita rajin ketika ada orang mati, kita tengok ke sana, besok kita Fatihah pun begitu. Sama beralek, Bu. Kalau kita mau datang ke rumah orang, besok pas kita beralek orang juga bakal datang. Tapi persoalannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesederhana itu. Yakin Ibu doanya Pak Ustadz ini bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu a'lam bishawab. Yakin doanya tokoh agama yang ada di satu tempat itu lalu kemudian pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mendoakan kita? Belum tentu. Bukankah kita tahu ketika anak cucu ada meninggal dunia, putus segala amal ibadahnya kecuali satu, sedekah atau amal jariah. Itu pun kalau kita pernah. Dalam buktinya tadi apa? Iuran untuk ngaji 5.000, ngomel. Minta sumbangan bantuan untuk memperbesar masjid, titik-titik sumbangan, titik-titik sumbangan. Gak tahu cari duit susah. Yang kedua, apa Bu? Ilmu nek sekolah sampean. Mau istirahat taman. Lalu kemudian mau menebarkan apa karena kalau kita SD jangan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Satu surat Al-Fatihah kita ajarkan ke satu orang. Lalu yang satu orang tadi hafal, dilemparkan lagi ke temannya, hafal lagi, dilemparkan lagi ke temannya. Contoh guru ngaji, guru ngajinya malam. Saya kopi yang putih, daji lah, ada. Orang ini guru ngaji, nggak di mana saja, semuanya sama. Artinya begini, apa penghargaan yang diberikan oleh beliau guru ngaji? Biasa aja kan. Tapi kalau saya guru SD luar biasa penghormatannya, apalagi kalau saya pegawai negeri. Pak, kalau beliau namanya Sukino, no, kan gitu. Ada penghormatannya Pak? Tak ada. Di mana pun begitu, tak ada harganya. Seolah apa padahal Bapak dan Ibu semuanya penting. Ikmali dunia, kakak anak kata isu abada, wa amalil akhiratika, kakak anak katamu itu ada. Beramal kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramalah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Ada sama sekali guru ngaji main buku tak ngadu pulang ke rumah, bapaknya dari rumah bawa parang, anakku mau kapak no. Masya Allah. Coba kalau ke sekolah yang berani seperti ini, berani? Apakah beliau kemudian berhenti? Tidak, karena beliau menyadari, karena beliau tahu, karena guru ngaji itu paham mana yang mesti dia lakukan. Dia tidak berharap mungkin di dunia ini akan dapat semacam pujian. Makanya tidak usah heran kalau di pemerintah pun sampai hari ini jenengan dapat honor nanti. Tekon kalau ketua bamus, tekonnya kalau ketua bamus yang ngetok Palu ya kan? Ya sama posisinya. Saya di Lubuk Gadang Selatan
Begitu honor guru ngaji tidak keluar, yang dicarinya ketua wamus. Padahal ketua wamus yang betul dia bayar. Tidak punya, cuma ngetok palu, tok, itu aja Tuhan. Itu pun sudah diatur dari atasan. Apalagi kemudian kena revolusi. Dari 1,7 turun jadi 1,4, turun lagi 1,2, turun lagi di bawah 1. Itu sudah dibagi beberapa orang. Mereka menangani persiapan. Nagari persiapan itu berat bayi dia nyusu ke induk. Entok jatah, dapat jatah itu ya ala kadarnya. Akan dimaklumi. Sabar Pak Guru Ngaji, karena memang perjuangan untuk akhirat itu tidak semudah membalik telapak. Tapi nek main bola biayanya gede. Ya enggak? Nek ngunturno biayanya luar biasa besar. Tapi kalau untuk akhirat, sulitnya minta ampun. Sampai detik ini untuk kegiatan MCI di Kabupaten Solok Selatan pun ribetnya alhamdulillah. Maka jangan sampai ini terjadi di tengah-tengah keluarga yang ini degradasi moral namanya, mengalami proses penurunan. Siapa yang mulai menaikkan lagi ya tadi guru ngaji. Zaman dulu guru ngaji nggak dikasih honor, jalan terus ya Mas ya. Kalau sekarang makin dikasih honor makin turun. Tapi alhamdulillah yang dulu pelaku itu hasilnya tadi. Nggak khawatir lagi bapaknya kalau suatu saat bakal mati. Karena apa? Generasinya sudah jelas. Berbahagia ibu punya anak tadi itu. Begitu kita meninggal dunia, kita sudah mampu mendoakan. Karena satu kali dia mendoakan, 10.000 tahun lamanya kita terbebas dari siksa kubur. Senang nggak? Senang nggak? Luar biasa. Lalu apakah kita sudah terlambat kali ini bagi kita anak kita yang belum? Tidak, tidak kata terlambat. Kita jangan berharap kita bahagia. Dulu waktu Bapak Ibu nikah kan berharap semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sakinah, mawaddah, warahmah itu apa sih? Apa cukup dengan harta yang kita punya hari ini? Tidak. Apakah cukup dengan suami yang ganteng hari ini, istri yang cantik hari ini? Tidak. Apakah cukup dengan anak yang banyak, anak yang hebat, anak yang pintar? Tidak. Tapi di mana ketentraman dalam hati, dalam satu tatanan rumah tangga itu merasa tentram, di sana letak sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Al-Quran itu memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Tetapi untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Karena jarang peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat tasbih. Maka dalam surah Bani Israil yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malam ini kita cuma bahas ayat ini saja. Pertama, Subhanalladzi. Itu kalimat yang pertama dimulai dengan kalimat Subhanalladzi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan